Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah, nomor induk mahasiswa 9324108119. Saya mahasiswi IAIN Kediri, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ubaidillah Ridwanullah MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar manajemen, manajemen dan lingkungan perpustakaan, dan perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa konsep dasar manajemen. Di sini terdapat beberapa konsep dasar manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai seni. Sebagaimana yang kita ketahui, manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi ini merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai pemimpin atau manajer pada suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta diikuti secara berturut-turut dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu bagaimana manajemen dan lingkungan perpustakaan. Lingkungan fisik manusia bekerja dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, lingkungan fisik yang langsung berhubungan dengan kegiatan kerja manusia dan berhubungan dengan fasilitas yang digunakan dalam bekerja. Contohnya seperti stasiun kerja, meja, kursi, dan peralatan kerja lainnya. Yang kedua, lingkungan perantara atau lingkungan kerja yang mempengaruhi kegiatan kerja manusia seperti pencahayaan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, warna ruang kerja, getaran mekanik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Oke, perencanaan sangat penting bagi perpustakaan karena tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini saya akan menyebutkan isi dari rencana strategis yang dapat disusun oleh perpustakaan sekolah adalah yang pertama, profil perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolah perlu menetapkan visi, misi, tugas, dan fungsinya. Yang kedua, analisis SWOT perpustakaan. Analisis SWOT ini dapat digunakan perpustakaan sekolah sebagai instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perpustakaan. Sedangkan analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Yang ketiga yaitu kebijakan strategis. Kebijakan strategis adalah deskripsi tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kekuatan yang dimiliki menjadi lebih optimal. Sebaliknya, kelemahan yang dimiliki dicarikan langkah strateginya untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Yang keempat, program kerja.
Program kerja perpustakaan ini meliputi seluruh kegiatan di perpustakaan, mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga layanan. Yang kelima yaitu kegiatan. Satu program kerja bisa saja terdiri dari lebih dari satu kegiatan, bisa 2 atau 3 dan bahkan bisa lebih. Yang keenam yaitu anggaran. Anggaran perpustakaan pada umumnya dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, operasional perpustakaan. Yang kedua, pengadaan alat kantor. Yang ketiga, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Yang keempat, pemeliharaan bahan pustaka. Yang kelima, penyebaran informasi. Yang keenam, pemasaran dan promosi jasa perpustakaan. Yang ketujuh, perbaikan dan perawatan alat. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan juga harus dibuat dalam Rensta sehingga setiap program kerja dan kegiatan pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu tentang target. Target harus jelas dan spesifik, tidak boleh mengambang atau samar-samar. Jadi cukup demikian penjelasan dari saya tentang manajemen perpustakaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.